Ada orang yang mengolok-olok Rhoma Irama itu. Saya sedih. Gus, saya sedih kok tiba-tiba ada orang maki-maki Rhoma Irama. Saya itu sedih begitu Rhoma Irama dimaki itu. Kenapa? Orang yang hidup dari Rhoma Irama itu enggak kehitung jumlahnya. Lagu Rhoma Irama menghidupi pengamen-pengamen se-Indonesia. Siapa yang orang sodakohnya paling banyak mengalahkan Rhoma Irama? Nggak ada di Jakarta. Tiba-tiba ada orang mengatakan Rhoma Irama diolok-olok. Saya nggak terima itu termasuk. Karena saya bukan semata-mata apa. Kalau dalam tradisi santri, hidupnya Rhoma Irama itu menghidupi jutaan orang Indonesia. Coba kalian cek. Rhoma Irama yang tempo hari diserang oleh beberapa Habib itu sejatinya tidak sendirian. Banyak orang yang membelanya. Banyak orang yang setuju dengan sikap Rhoma Irama itu. Fakta bahwa beberapa Habib membuat fatwa sesat itu adalah nyata. Ada banyak video ceramah Habib yang menyeleweng dari makna yang sebenarnya. Dan itu bisa diakses bebas oleh siapapun. Sumber dari doktrin sesat para Habib itu ternyata karena salah tafsir dari Quran. Surat Al-Ahzab ayat 33 yang bunyinya, sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Oleh beberapa Habib, ayat itu dimaknai bahwa ahlul bait itu dijamin husnul khotimah. Itu artinya, berapapun jumlah dosa mereka, kelak saat mati mereka dalam keadaan baik dan masuk surga. Padahal makna ayat tersebut sebenarnya amalan baik yang dilakukan oleh ahlul bait itu bisa menghapus dosa. Ini sebenarnya juga berlaku umum karena perbuatan baik memang menghapuskan perbuatan buruk. Tapi oleh beberapa Habib makna itu diselewengkan menjadi kekhususan bahwa habaib itu terjaga dan bersih dari dosa, meskipun tanpa melakukan amalan yang baik. Bahkan ada Habib yang menafsiri, tidak hanya Habib yang dihapuskan dosanya, tapi juga para pemuja habaib yang disebut muhibbin. Doktrin inilah yang kemudian memunculkan pengkultusan pada klan Ba'alawi, bahwa mereka istimewa dan bersih dari dosa, serta mampu memberikan syafaat bagi orang lain. Serangan terhadap Rhoma tidak hanya datang dari para habaib, tapi juga dari kelompok muhibbin. Padahal Rhoma hanya menyampaikan fakta, tapi Habib dan rombongan pemujanya malah melabeli Rhoma telah membuat fitnah dan membuat framing tentang akhir yang buruk baginya. Namun, banyak orang yang berpihak pada Rhoma, termasuk Gus Muafik. Penghinaan terhadap Rhoma dianggapnya sudah keterlaluan. Orang-orang yang menghina Rhoma itu sebaiknya melihat amalan baik Rhoma selama hidupnya. Lagu-lagu Rhoma banyak digunakan oleh para penyanyi dan pengamen. Itu menjadi rezeki untuk mereka dan keluarganya. Apalagi isi lagu Rhoma adalah nasihat dan ajakan untuk berbuat baik. Gus Muafik memang tidak menyebut nama, tapi beberapa kali menyebut kata Jakarta. Besar kemungkinan maksud Gus Muafik itu adalah Bahar dan kawan-kawan Ba'alawinya. Menurut Gus Muafik, amalan baik Rhoma itu jauh lebih besar dari yang dilakukan oleh orang-orang yang nyinyir kepadanya itu, termasuk para habaib. Dengan kata lain, Gus Muafik seperti hendak mengingatkan, sebelum mencaci Rhoma, sebaiknya bercermin lebih dahulu. Karena bisa jadi Rhoma itu jauh lebih baik dari orang yang mencacinya. Belum lama ini, Rhoma memang getol membahas tentang nasab dan kelakuan habaib. Menurut Rhoma, dia ingin membawakan kejelasan dari banyaknya opini yang beredar. Sejauh ini dalam podcastnya Bisikan Rhoma, pembela habaib itu belum bisa membantah tudingan bahwa nasab Ba'alawi, leluhur Habib dari Yaman itu terputus dari Nabi Muhammad.
Penggugat utama dari putusnya nasab Habaib itu adalah Kiai Imaduddin Al-Bandani. Dalam tesisnya, Kiai Imad tidak menemukan bukti bahwa Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa. Padahal Ubaidillah adalah bapaknya Alwi yang menjadi leluhur para Habaib dari Yaman. Kitab-kitab kuno yang mencatat nasab sejak abad ke-4 sampai ke-8 tidak mencantumkan nama Ubaidillah dalam silsilah keturunan Ahmad bin Isa. Baru setelah 550 tahun muncul klaim dari anak-anak Balawi bahwa Ubaidillah adalah anak Ahmad bin Isa. Klaim sepihak yang sudah berumur ratusan tahun itu juga mendapatkan pertentangan dari bukti DNA. Terbukti, keturunan Ba'alawi yang telah melakukan tes DNA tidak sesuai kelompoknya dengan keturunan Nabi yang masyhur selain dari klan Ba'alawi. Bahkan tes DNA mereka menunjukkan mereka itu bukan keturunan Arab. Fakta tak terbantahkan itulah yang membuat para habaib kebakaran jenggot. Pengkultusan selama beratus-ratus tahun akan sirna jika seluruh masyarakat meyakini bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Selama ini para habaib memiliki status terhormat di tengah masyarakat. Bahkan musola dan masjid secara rutin mengundang mereka untuk berceramah. Pengundang tidak peduli apakah habib yang berceramah dan dapat honor ceramah itu mendalami ilmu agama atau tidak. Faktanya, banyak ceramah habib yang ngawur dan menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Roma Irama dalam podcastnya. Itu terjadi karena pengkultusan berlebihan dari masyarakat. Hanya karena mereka menganggap para habaib itu keturunan Nabi. Era booming habib telah selesai. Fakta-fakta ditemukan oleh banyak orang itu telah membuat masyarakat tersadarkan. Doktrin klan Ba'alawi memang banyak diterima oleh kalangan Nahdliyin. Karena para kiai NU dulu selalu berpesan untuk berprasangka baik kepada siapapun yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Sekarang, di tengah kejatuhan para habib itu, banyak habib dan muhibbin malah menyalahkan Roma. Padahal Roma, meskipun memang punya catatan pribadi tentang keburukan habib, dia tetap menghormati mereka. Roma hanya ingin menyampaikan fakta dan berharap doktrin sesat semacam itu tidak diteruskan. Selain merusak akidah, doktrin Ba'alawi itu menistakan nama besar Nabi Muhammad SAW. Batalnya nasab Ba'alawi menjadi pengingat bagi masyarakat. Berbaik sangka pada orang yang ngaku keturunan Nabi memang harus dikedepankan. Tapi ingat, kita juga harus kritis. Jika perkataan mereka salah dan menyimpang, kita juga harus meluruskan mereka. Kemuliaan manusia di hadapan Tuhan itu bukan hanya karena nasabnya, tapi karena ketakwaannya. Jangan sampai pengkultusan berlebihan membuat mereka melewati batas dan arogan.